Selamat siang teman-teman, ketemu lagi di channel MIP Ansari. Kali ini saya ingin membahas mengapa para peternak atau teman-teman kita yang beternak parkit Australia itu berhenti menernakan parkit Australia. Bukan putus asa, maksudnya gulung tikar. Tidak beternak pak lagi atau merubah hobinya ke jenis burung lain. Mengapa hal ini terjadi? Kita akan bahas satu-satu teman-teman. Ini juga bisa jadi referensi teman-teman sebelum memulai beternak pak. Oke, simak terus. Kali ini nggak ada yang nanya. Cuman saya bahas bagus untuk dipertimbangkan bagi teman-teman yang mau mulai beternak parkit Australia. Jadi bagus buat teman-teman yang baru mau memulai agar antisipasi terlebih dahulu pada hal-hal yang mungkin terjadi saat beternak. Oke teman-teman, simak terus. Yang pertama teman-teman, kesulitan dalam membesarkan anakannya. Banyak beberapa karakter dari pak nalurinya tidak bagus dalam membesarkan anakannya sendiri. Dan teman-teman peternak pak pun dengan mengambil anakannya dan melolohnya sendiri, artinya tidak diloloh oleh indukannya. Dan teman-teman pun banyak yang gagal. Inilah faktor pertama mengapa orang banyak yang gulung tikar dalam beternak pak. Jadi teman-teman, untuk parkit Australia itu sangat mudah dijodohkan teman-teman. Dijodohkannya mudah, terus dia nanti kawin-kawin, terus bertelur, mengeramnya pun beberapa karakter itu bagus. Sebagian besar karakter itu bagus teman-teman. Jadi beternaknya bisa kita bilang mudah teman-teman ya. Jadi namun kesulitannya adalah hal yang paling utama itu adalah membesarkan anakannya teman-teman. Jadi kesusahannya di situ. Mengapa harganya Fok dari dulu hingga sekarang itu tetap stabil, tetap bagus, karena itu teman-teman, kesusahan untuk membesarkan anakannya. Yang kedua teman-teman, yaitu biaya maintenance-nya lumayan mahal teman-teman. Dari mulai varian pakan, terus ada beberapa step ya, artinya dari pakan mulai dari anakan itu berbeda dari pakan remaja berbeda dari pakan dewasa, dan saat dia mengeram dan meloloh anakannya pun berbeda pakannya. Nah, sehingga banyak kos-kos biaya yang harus dikeluarkan untuk varian makanan ini teman-teman. Tapi kalau untuk waktunya sendiri itu nggak masalah teman-teman. Jadi fak itu tinggal dikasih makan dan dikasih air, udah dia aman kok. Yang jelas teman-teman tetap harus memperhatikan mandinya. Nah itu teman-teman, biayanya lumayan mahal untuk agar fak ini tumbuh bagus dan sempurna. Kalau misalkan mengirit-irit dan mengganti pakan-pakan yang murah, maka cenderung fak itu tidak berhasil diternakan teman-teman. Yang ketiga teman-teman, yaitu kurangnya edukasi dari peternak untuk menjelaskan misalkan beberapa varian warna pada burung yang diternaknya, sehingga peternak itu kesulitan dalam menjual anakan-anakan parkit Australia yang levelnya lebih tinggi, misalkan seperti white face, CF itu gagal dalam menjual warna-warna varian yang tingkatannya lebih tinggi itu dengan harga yang pada warna itu dengan harga yang sesuai dengan tingkatan warnanya. Jadi memang paling mudah itu teman-teman ya, kita ternak tompel gitu, karena selain biaya adopsinya terjangkau, teman-teman pemula juga jadinya nggak takut dalam memeliharanya karena biaya adopsinya masih terjangkau teman-teman. Yang keempat teman-teman, yaitu adanya intervensi pihak ketiga teman-teman, yang bukan peternak tapi dia punya banyak fak, misalkan importir. Nah karena adanya importir dan harga burungnya murah-murah, misalkan yang mestinya itu bisa dia adopsi 2 juta sepasang ternyata dijual dalam harga 1 juta sepasang. Nah itu yang bikin angkat tangan yang membuat para peternak biasanya angkat tangan
dalam beternak parkit Australia. Sebenarnya teman-teman jangan khawatir ya, saya pribadi lebih memilih burung-burung yang diternakan di Indonesia karena dia sudah beradaptasi dengan suhu, dengan area, dengan iklim yang ada di Indonesia sehingga dia mudah untuk diternakan kembali. Biasanya ada yang dari 6 bulan aja udah bisa diternakan lagi. Dan daya tahan hidupnya pun lebih tinggi untuk burung-burung yang sudah diternak di Indonesia, teman-teman. Jadi hati-hati dalam memilih ternakan, baik itu apakah itu ternakan import ataupun ternakan lokal. Saya lebih memilih ternakan lokal, tapi ini tidak berlaku bagi teman-teman mungkin yang sudah profesional. Artinya dia bisa menghandle ternakan import maupun lokal, teman-teman. Yang kelima adalah kurangnya cinta pada peliharaannya, yaitu kurangnya cinta kepada parkit Australianya, teman-teman, sehingga sehubungan dengan susahnya dalam beternaknya mengakibatkan teman-teman pecinta parkit Australia itu angkat tangan atau gulung tikar pada saat beternak parkit Australia. Padahal ya, seandainya kita memang sudah cinta nih kepada hewan peliharaan kita, kepada parkit Australia, mestinya apapun yang terjadi kita akan tetap suka gitu. Jadi nggak pindah hobi lain karena kita memang sudah cinta sama jenis yang ini. Saya sendiri teman-teman, saya sangat suka jenis parkit Australia dan ya apapun yang terjadi, misalkan ada dalam perjalanan itu, misalkan ada kesulitan dalam ternaknya, terus ada varian pakannya yang kadang-kadang kita cari itu nggak ada di daerah kita sehingga harus online pesannya, ribet lah memeliharanya, tapi saya tetap akan cinta parkit Australia karena saya sudah jatuh cinta pada parkit Australia. Faktor berikutnya yaitu burung falk itu kadang di kandang tuh banyak yang sakit, teman-teman ya. Saya sudah mengalaminya, teman-teman ya. Mengapa hal ini terjadi? Sebenarnya mudah sekali antisipasinya, teman-teman. Hal ini terjadi karena misalkan begini. Paling banyak tuh begini, teman-teman. Hal ini terjadi karena misalkan kita pesen burung nih. Nah, ternyata burung yang kita pesen tuh ada yang sakit. Kita melakukan karantina sebelum dia masuk ke koloni atau ke kandang kita. Itu kurang antisipasinya sehingga dia burung baru itu menularkan penyakitnya kepada burung-burung yang ada di kandang kita. Itu penyebab sakit pertama yang paling utama, teman-teman. Jadi teman-teman yang memesan burung atau membeli burung baru atau membeli materi baru itu mohon dikarantina dulu, jangan langsung masuk kandang atau jangan langsung masuk koloni, agar memang benar-benar kita pastikan bahwa dia tidak sakit dan masuk ke kandang. Kadang-kadang burung yang datang itu membawa penyakit, teman-teman, sakit gitu ya, burungnya sakit, terus kita masukin kandang dan koloni, akhirnya dia menularkan kepada burung-burung yang ada di kandang kita. Setahu saya, selama pengalaman saya, yaitu burung yang ada di kandang dan di koloni kita itu jarang banget sakit, teman-teman. Kalau sakit-sakit, ada yang sakit, paling sakit-sakit yang biasa, teman-teman. Yang parah yang menyebabkan kematian burung ini itu biasanya disebabkan oleh eksternal, yaitu penyakit burung dari luar, teman-teman. Demikian, teman-teman, yang dapat saya sampaikan. Pesan saya untuk teman-teman yang mau memulai untuk beternak parkit Australia, semangat terus, jangan pernah putus asa, cintai falk dengan sepenuh hati agar teman-teman terus dan selalu bersemangat dalam ternak falk. Falk itu burung yang lucu banget, teman-teman. Dia bisa bersiul, dia bisa dijinakin, manja, bisa buat temen main, temen jalan, temen free play juga. Jadi falk itu sangat lucu burungnya, teman-teman, dan sangat asik banget lah pokoknya, teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Jangan lupa sawernya, sawer asik. Sehubungan banyaknya pertanyaan dari teman-teman mengenai parkit Australia yang masuk ke DM Instagram saya, sekarang kita udah bisa private chat melalui DM Instagram. Nah, kita bisa chat private, tanya jawab soal apapun tentang parkit Australia. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah sawer. Oke, mari kita tanya jawab. Jangan lupa sawernya, sawer asik.
Tahukah sahabatku, dengan kamu subscribe channel ini dan kamu like videonya dan memberikan komentar juga, maka kamu telah memberikan sesuatu yang besar untuk perkembangan channel ini. Untuk saya bisa semangat dan sharing video lebih banyak lagi.